Baik, kita mulai untuk pembelajaran IPS pada pertemuan kita kali ini. Diawali dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Perserikatan Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Apa kabar anakku semua? Mudah-mudahan semuanya sehat dan selalu semangat mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh di bagian virtual ini, ya. Yang akan Ustadz sampaikan dalam pelajaran IPS kali ini yaitu upaya pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia. Jadi bagaimana saja upaya untuk mengembangkan pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia. Nah, kita bahas satu persatu. Mengapa kita harus membahas ini? Tujuannya yaitu siswa diharapkan mampu mengidentifikasi pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat seperti migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial ekonomi, pekerjaan, dan pendidikan. Baik, upaya-upaya mengembangkan pusat-pusat keunggulan ekonomi. Secara umum, upaya pengembangan pusat keunggulan ekonomi di suatu wilayah diupayakan melalui beberapa jalur berikut. Yang pertama, migrasi penduduk. Yang kedua, urbanisasi. Yang ketiga, transmigrasi. Yang keempat, transportasi. Kita bahas satu persatu. Apa itu migrasi penduduk? Di sini saya membacakan definisinya. Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dengan tujuan untuk menetap di daerah baru. Itu sudah merupakan definisi dari migrasi. Mungkin ada yang pindah dari Bandung ke Cirebon atau Semarang ke Jogja dan sebagainya. Itu juga sudah merupakan suatu migrasi. Pengertian yang kedua, migrasi itu perpindahan penduduk yang melewati batas administratif atau perpindahan ke daerah lain, tapi masih dalam satu negara. Contoh, beda provinsi ya. Jadi dari Lampung ke Jawa Tengah, ke Jogja dan sebagainya. Dari Jogja ke Jakarta itu sudah merupakan migrasi yang melewati batas administratif daerah. Nah, yang terakhir, pengertian migrasi itu adalah pendudukan melewati batas politik suatu negara. Jadi perpindahan dari suatu negara ke negara lain. Jadi kalau ada istilah dari warga negara asing misalnya Cina datang ke Indonesia, yaitu termasuk dalam migrasi antar negara. Sama seperti kita juga kalau menetap di Jepang atau di negara Eropa dan sebagainya, itu merupakan satu migrasi. Nah, ini contoh proses migrasi ya. Ini bisa di stasiun, di bandara, di pelabuhan dan sebagainya, terminal ya. Kita bahas yang kedua, yaitu urbanisasi. Di sini Ustadz akan membahas sekilas ya, nanti kalian bisa baca lagi di buku paket atau sumber-sumber lainnya untuk lebih jelas lagi dan untuk bisa menggarap tugas-tugas yang Ustadz sampaikan nanti. Yaitu pengertian dan alasan. Pengertiannya apa urbanisasi? Jelas, perpindahan dari desa ke kota. Jadi dari desa ke kota itu mesti urbanisasi ya, perlu diingat sama anak-anak. Apa alasannya? Mencari pekerjaan. Kota memiliki penawaran lapangan pekerjaan lebih tinggi ya. Biasanya terjadi kalau dulu-dulu itu sebelum pandemi itu setelah Lebaran Idul Fitri ya. Biasanya ada sanak saudara yang datang dari kota ke desa, terus cerita bahwa di sana pekerjaannya lumayan, gajinya besar, pendapatannya lumayan, terus fasilitas juga lengkap. Nah, akhirnya keluarganya tertarik untuk ikut ke kota. Misalnya untuk usia-usia yang sudah
sebagai tenaga kerja ya, misalnya lulus SMA, lulus kuliah dan sebagainya. Jadi ikut keluarganya untuk di kota untuk bekerja. Maka terjadilah urbanisasi. Ini gambar di bawah salah satu contoh kondisi ketika mereka berangkat dari desa ke kota. Kalau dulu kereta api tidak ada batas penumpang ya, bahkan sampai di atas-atas biasanya kalau lebaran itu penuh ya. Jadi keuntungan untuk setelah masa Ignatius Jonan itu perkereta-apian lebih tertib dan lebih nyaman, dimana tidak ada penumpang lebih dari kursi yang ada. Jadi tidak ada lagi yang berdiri atau bergelantungan atau bahkan di atas atap ya. Mulai saat itu mulai tertib ya. Baik, itu urbanisasi. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah transmigrasi. Di sini Ustadz akan menyampaikan pengertiannya, tujuan dan faktor pendorong. Secara singkat saja ya. Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk baik secara individu itu mandiri, ataupun secara kelompok ke daerah lain yang tingkat kepadatan penduduknya lebih rendah. Nah, ini sangat berhasil programnya ketika zaman Orde Baru ya, masa Orde Baru, di mana Jawa yang sudah padat, penduduk Jawa yang sudah padat ditawari untuk melakukan transmigrasi. Tujuannya yaitu di wilayah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Indonesia bagian timur ya. Kenapa tujuannya ya? Tujuannya untuk pemerataan distribusi jumlah penduduk dengan harapan dapat membantu meningkatkan pembangunan nasional. Kita wilayah Indonesia itu adalah bisa disebut juga wilayah Nusantara. Nusa itu pulau, antara jadi pulaunya sangat terpisah. Nah, itu sangat memungkinkan jumlah penduduknya tidak merata. Jawa padat, di Kalimantan masih longgar di sana, dan tempat-tempat lain masih longgar. Makanya diadakanlah yang namanya transmigrasi. Transmigrasi ini sudah ada sejak zaman Belanda ya, zaman penjajahan Belanda. Bahkan dulu sampai ke Suriname sana ya. Dulu ada namanya trias politika atau politik balas budi, yang kalau kalian mempelajari sejarah itu masih, kalau kalian masih ingat dulu di SD apa saja, ada irigasi, ada edukasi dan transmigrasi. Itu trias politika zaman Van de Venter ya. Dan akhirnya dicontoh juga dalam pemerintahan Indonesia setelah merdeka, terutama ketika zaman kepresidenan Soeharto. Tapi untuk saat ini program transmigrasi sepertinya sudah tidak ada lagi ya, atau mungkin ada tapi sangat terbatas, dan tujuannya lebih ke daerah-daerah yang lebih sangat kurang penduduknya. Kalau sekarang Sumatera juga sudah padat, Kalimantan juga sudah padat, dan Sulawesi juga sudah padat. Artinya lahan juga sudah ada harganya. Kita harus membeli dan sebagainya. Kalau dulu memang bantuan dari pemerintah itu berupa fasilitas ya. Di sini yang saya sampaikan selanjutnya adalah faktor pendorong. Selain kekeringan daerah asal, juga di lokasi-lokasi transmigrasi itu sudah diberi fasilitas oleh pemerintah. Contohnya kita sudah dapat rumah, sudah dapat lahan, alat-alat pertanian dan sebagainya. Jadi kita tinggal datang, bekerja, mengolah lahan, terus sampai beranak pinak dan menjadi satu kampung ya. Jadi jangan kaget kalau kalian main di Kalimantan, mungkin satu kampung berbahasa Jawa ya. Di pasar ketemu orang menggunakan bahasa Jawa. Di Lampung di situ ada kampung Jawa juga ya. Di daerah metro terutama. Nah, itu dulunya adalah tempat-tempat transmigrasi yang memang jadi tujuan dari penduduk dari daerah Jawa ya, seperti itu. Ini yang dinamakan transmigrasi. Selanjutnya, untuk keunggulan selanjutnya yaitu transportasi ya. Jadi untuk pemerataan perekonomian salah satunya dengan transportasi.
Transportasi merupakan perpindahan manusia atau barang dengan menggunakan alat yang disebut dengan kendaraan. Ini definisi ya. Saya pikir kalian sudah paham semua apa yang dimaksud dengan transportasi. Baik yang digerakkan oleh manusia, hewan maupun dengan bantuan mesin. Ya, mesin itu bisa mesin bensin, ada yang solar, itu yang diesel dan sebagainya. Jenisnya ada pesawat terbang, di laut ada kapal ya, pesiar atau kapal feri, di darat ada bis, motor dan sebagainya. Itu adalah salah satu alat transportasi. Yang menggunakan hewan ini contoh ada di sini ada andong ya, dokar kalau di Jakarta ya. Ini menggunakan hewan yaitu kuda. Dulu ada juga yang menggunakan sapi dalam menggerakkan kendaraannya. Bahkan tahun-tahun 40-an ada juga di luar negeri tapi ya, menggunakan burung onta untuk kendaraan penarik kendaraannya. Itu sudah sangat jarang sekali. Saya kira itu ya yang saya sampaikan. Jadi kesimpulannya jadi secara umum memang pengembangan pusat keunggulan ekonomi di suatu wilayah diupayakan melalui migrasi penduduk, urbanisasi, transmigrasi, dan transportasi. Baik, itu saja untuk tugas. Nanti bisa dikumpulkan. Ada yang seperti yang sudah Ustadz sampaikan kemarin. Untuk tugasnya dikerjakan. Nah, selanjutnya kesimpulannya sudah Ustadz sampaikan. Saya kira untuk pertemuan kali ini Ustadz cukupkan. Monggo nanti kalau ada pertanyaan bisa diketik di kolom komentar di link Ustadz di YouTube Ustadz ya. Di situ kolom komentarnya kalian bisa utarakan pertanyaannya apa saja yang berkaitan dengan upaya-upaya ini sebagai upaya-upaya untuk mengembangkan pusat-pusat keunggulan ekonomi di wilayah kita. Baik, jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya. Ustaz tunggu. Dan selanjutnya Ustaz akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.